KPK tidak akan memeriksa calon kepala daerah yang bertarung pada Pilkada serentak 2018 mendatang. Hal ini dilakukan untuk menghindari kasus korupsi dijadikan senjata kelompok tertentu untuk menyerang calon kepala daerah. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, ini sesuai dengan usulan Komisi 3 DPR agar calon kepala daerah yang sudah ditetapkan KPU pada Februari 2018 tidak diperiksa KPK terkait korupsi. Namun Agus menegaskan mereka tidak akan diperiksa KPK sepanjang kasusnya belum masuk ke tahap penyidikan. Kesepakatan tersebut juga tidak berlaku apabila calon kepala daerah tersebut terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK. Seperti diketahui, banyak kepala daerah yang terjaring OTT KPK dengan nilai korupsi yang cukup fantastis. Kasus terakhir Satgas KPK menangkap Bupati Sumatera Utara, Oke Arya Zulkarnain pada Rabu 13 September 2017. Oke Arya kini ditahan KPK bersama 4 tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Batubara Helman Herdadi, pemilik dealer mobil di Kabupaten Batubara Sujendi Tarsono, serta 2 kontraktor Maringan Situmorang dan Saiful Azhar. Dari 3 proyek yang diduga korupsi oleh Bupati Oke Arya, 2 diantaranya Arya mengotongi fee dari kontraktor 4,4 miliar rupiah. Fee itu berasal dari proyek pembangunan jembatan Sentang dengan nilai total 32 miliar rupiah dan proyek pembangunan jembatan Selmanggung senilai 12 miliar rupiah. Sedangkan 1 proyek lainnya, yakni betonisasi di Jalan Kecamatan Talamawi dengan nilai total proyek 3,2 miliar, Bupati Oke Arya diduga menerima fee 400 juta dari kontraktor proyek. Sebelum Oke Arya, KPK juga telah menahan Wali Kota Tegal, Siti Masita, pada 30 Agustus 2017. Dia diamankan usai mengikuti rapat evaluasi capaian kerja triwulan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah. Siti Masita diduga tersandung kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal. Siti Masita diduga menerima total gratifikasi 5,1 miliar rupiah terkait pengolahan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah Tegal dengan fee proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkop Kota Tegal. KPK berhasil menemukan uang tunai 200 juta rupiah di rumah Amir Mirza yang dipakai sebagai posko pemenangan Siti Masita dan Amir. Uang hasil suap 1,5 miliar rupiah diduga akan digunakan untuk membiayai kegiatan politik Siti Masita dan Amir Mirza di Pilkada Kota Tegal 2018. Oke Arya dan Siti Masita menambah daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Di antaranya Bupati Pamekasan Ahmad Syafei, Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, Bupati Klaten Sri Hartini, dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Bupati Subang Ojang Sohandi, Bupati Bayu Asing Yan Anto Ferdian, Wali Kota Cimahi Ati Suharti dan suaminya M.I. Toktocija. Ya pemirsa, usulan Komisi 3 DPR agar KPK tidak menangkap begitu ya calon gubernur yang akan maju ke pilkada, menjelang maju ke pilkada, tentunya ini menuai pro kontra meskipun sebagian mengatakan bahwa ini untuk mencegah ya agar tidak terjadi kriminalisasi atau kasus korupsi dijadikan senjata oleh kelompok tertentu untuk menjegal salah satu calon. Namun ada juga yang mengatakan tentunya menimbulkan pro kontra karena di depan hukum kan sebenarnya semua warga negara sama, tidak peduli calon gubernur atau tidak. Tentunya kita akan membahasnya saat ini pemirsa bersama narasumber yang hadir. Saat ini ada Pak Saur Siagian, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Iya. Dan kemudian ada Mbak Alma Safrina, peneliti ICW. Selamat malam. Malam. Ada juga Pak Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Malam. Ya, tentunya kalau Pak Refli Harun dulu deh, kalau dari hukum tata negara seperti apa ini? Dimungkinkah ada pengecualian bagi calon gubernur yang akan maju ditunda dulu begitu? Ini agak dilematis ya menurut saya ya. Ada 2 rezim yang terlibat. Pertama adalah rezim pemilihan kepala daerah, rezim pemerintahan daerah, dan kedua adalah rezim pidana. Sebenarnya 2 rezim ini tidak ada konektivitasnya. Mereka bisa berjalan dengan logikanya sendiri-sendiri. Tetapi tidak bisa dimungkiri ya, satu rezim itu bisa mempengaruhi rezim yang lainnya. Kita jamak misalnya ketika kemudian calon kepala daerah mulai di launching ya, ingat bahwa yang namanya penegak hukum kan tidak hanya KPK, tapi penegak hukum ada kepolisian dan ada kejaksaan. Dalam beberapa kasus kadang-kadang memang ada upaya
untuk misalnya merusak dalam tanda kutip reputasi calon-calon yang ada. Kriminalisasi seperti itu. Sebenarnya bukan kriminalisasi sesungguhnya, merusak. Misalnya dengan memanggil ya, kemudian dengan memproses dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya ini terjadi dengan Novel Baswedan lah sekarang ya. Kasusnya belum selesai, negara berhutang mata kepada yang bersangkutan, tapi kemudian malah diproses menjadi tersangka kalau tidak salah sudah ya. Tapi Novel tidak mengajukan sebagai calon. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang Ahok mungkin contohnya, Pak. Ya, salah satunya misalnya contohnya Ahok ya. Nah, karena itu memang pernah ada semacam komitmen dari kepolisian misalnya tidak akan memproses pengaduan-pengaduan seperti itu dulu. Tetapi kan dalam kasus Ahok itu kan di break karena desakan massa ya. Nah, karena itu menurut saya harus dicari keseimbangan ya. Kalau memang misalnya itu sudah urgent ya dan dalam rangka penegakan hukum pidana yang tidak bisa dihindari lagi. Tetapi kalau misalnya tidak urgent ya dan misalnya masih ada saksi-saksi lain yang bisa diperiksa terlebih dahulu ya. Kita lihat ketua DPR delaynya udah berapa lama ini ya. Kalau udah jadi tersangka diperiksa saja. Kalau kasus korupsi termasuk urgent tidak, Pak? Bukan kasusnya yang urgent tapi memeriksa seseorangnya, prosesnya. Kan kadang-kadang mungkin saksinya ada 5, 10, 20 yang dan lain dulu sebagainya. begitu ya. Apakah kemudian jadi intinya adalah sebenarnya ini kebijaksanaan KPK. Tetapi kalau misalnya ada larangan yang mengatur, melarang, tentu kan KPK tidak bisa dilarang seperti itu ya. Tetapi ini sebuah diskresi. Ini semacam nota kesepahaman. Tidak boleh juga kalau nota kesepahaman, karena kalau nota kesepahaman dengan dengan DPR, dengan calon dan lain sebagainya, saya kira tidak pada tempatnya karena KPK kan tidak boleh. Tapi ini KPK sudah menyetujui, Pak ya? Iya, artinya kan diskresi itu ada di KPK sendiri. Terserah KPK apakah yang bersangkutan mau mengikuti atau tidak. Kalau KPK mau mengikuti, menurut Anda perlu dikritisi tidak itu? Saya melihat yang paling penting adalah KPK bijaksana. Pengertian bijaksana itu begini. Tadi saya katakan, kalau kasusnya itu memang urgent untuk diperiksa, ya harus diperiksa, tidak boleh dibiarkan. Tapi kalau tidak urgent, ada saksi-saksi lain yang bisa diperiksa terlebih dulu, ya. Lalu kemudian sebenarnya masih banyak. Pak Saur, kalau bijaksana ini kan relatif juga ya, Pak ya? Ukurannya begitu kan. Nanti di salah satu kasus bijaksana, di kasus lainnya nanti kebijaksanaannya itulah kredibilitas dari KPK, ya kan? Apa kredibel apa enggak KPK? Tidak ada kepastian hukum jadinya gitu kan, Pak ya? Iya, saya kira ada 3 hal yang saya tanggapi. Pertama, soal kepemimpinan leader itu sendiri. Kemudian soal KPK sebagai lembaga independen. Dan ketiga juga soal rasa keadilan. Nah, saya mulai menstiri seorang filsuf kepemimpinan mengatakan begini, Anda tidak akan pernah memberikan apa yang Anda tidak miliki. Maksud saya begini, kalau seseorang itu dasarnya kotor, nanti produk kotorlah akan diberikan kepada masyarakat. Nah, kalau kita buat logika misalnya bahwa pilkada itu memproduksi pemimpin-pemimpin, katakanlah kemudian kita kompromi, tanda kutip karena ada alasan kriminalisasi, nggak masuk akal juga. Justru menurut saya logikanya harus dibalik. Kalau dia nanti adalah disumpah untuk setia kepada undang-undang dasar dan melakukan pekerjaannya seluruh-seluruhnya melayani masyarakat. Coba bayangkan kalau ada indikasi dia melakukan tindak pidana, kemudian dilantik. Bukankah rejim ini 5 tahun, kemudian kita memproduksi yang tadi yang jahat itu? Ya, tapi ada juga praduga tak bersalah loh, Pak. Bisa saja ini orang tidak bersalah, tapi sudah gagal menjadi paradigma kita mengatakan itu yang saya katakan. Kita kadang cacat melihat hukum itu adalah sesuatu penghukuman, padahal sebenarnya roh hukum itu kan output yang terakhir itu rasa keadilan, dewi keadilan sesungguhnya. Cuman kan prosesnya begini. Ketika kita melihat hukum itu adalah merampok hak-hak martabat orang, bahkan muncul sebagai seorang yang jahat, paradigma itu yang kelihatannya dengan proses seperti ini. Apalagi KPK ini berbahaya loh. Kalau sampai ini kemudian disepakati dengan Komisi Hukum, katakanlah KPK itu kan mendefinisikan atau sampai sekarang itu kejahatan korupsi itu adalah extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Nah, kalau KPK kemudian kompromi, kemudian atau katakanlah lawan-lawan politiknya mau menyerang, dasar apa kemudian dipakai untuk menyerang? Apakah dalam hal ini katakanlah KPK ini bisa bermain-main politik? Nah, oleh karena menurut saya bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, proses itu bermain setiap detik. Coba bayangkan berapa puluh pilkada yang sedang bermain misalnya, kemudian kita lindungi.
Padahal sebenarnya ketika saya sekarang ini dalam domain space, saya sedang berdiri ini, kemudian saya bisa dijerat. Tapi karena dasar saya kemudian mencalonkan, jangan-jangan mungkin dia berusaha untuk segera mencalonkan, ada pilkada dekat, kemudian lakukan segala kejahatan, kemudian ditutup. Ini kan berbahaya. Nah, oleh karenanya saya kira KPK harus berpikir ulang. Kalau tidak, logikanya KPK kemudian bisa dipakai berarti untuk mentergak seseorang kalau memorandum of understanding-nya ini, kesepahamannya itu dilakukan menurut saya. Itu saya kira nggak. Kalau dari ICW sendiri seperti apa nih melihatnya nih, Mbak? Iya, tadi benar sekali bahwa ini ada dua rezim sebenarnya. Rezim pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi dengan rezim elektoral. Dan di balik dua rezim ini sebenarnya ada hal-hal yang mendesak. Di satu sisi di pihak tindak pidana korupsi, ya korupsi sekarang sudah ada di titik banal. Kemudian di titik elektoral, apalagi pilkada, data kami menunjukkan bahwa dari 2010 sampai 2015 sedikitnya ada 183 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Ini 15 tahun terakhir, belum dihitung 2016-2017. Mungkin angkanya jauh lebih tinggi, misalnya 200 atau lebih dari 200. Nah, oleh karena itu di satu sisi soal korupsi tidak boleh ada yang mengganggu proses penegakan hukumnya, tidak boleh menunda soal pemeriksaan saksi dan sebagainya, apapun alasannya. Misalnya alasannya untuk pencalonan kepala daerah maupun hal-hal yang lain. Di sisi elektoral atau pemilihan kepala daerah khususnya dalam hal ini, juga kita harus mempersiapkan atau menjamin bahwa orang-orang yang maju dalam pilkada ini adalah orang-orang yang berintegritas. Salah satu tolak ukurnya adalah masyarakat bebas menilai, salah satunya juga dengan penilaian yang diberikan atau yang timbul dari citra dari calon kepala daerah itu sendiri. Tapi kan kita tahu seringkali juga tidak menutup kemungkinan, meskipun bukan KPK ya dulu ya, pilkada DKI lah ada Silviana dipanggil, Sandiaga Uno, semuanya keluar semua lah korupsi tahun-tahun yang kembali kepada masyarakat kemudian untuk menilai. Dan calon kepala daerah kan punya tim kampanye. Dia juga bisa menjelaskan kepada konstituennya, kepada calon konstituen dan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar yang selama ini dituduhkan melalui proses penegakan hukum dan sebagainya. Ada proses kampanye di situ, ada proses menjelaskan bukannya kepada tidak publik. ada hak bicara juga begitu ya? Iya, dan publik juga bebas mengakses informasi atau mencari kita tahu. harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.